warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika Inni a'udzubika an adilla an adilla au udalla au udalla azulla au azilla au au uzalla li au udilla lama au au udilla au yujhala alayya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah ala kulli hal. Qala al-imam asy-syekh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani di kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi asrarihi wa bi asraris sa'iris solihina amin ya rabbal alamin. Bila angkola kita pada kesempatan kali ini sampai di halaman 20. Nah, sekarang kita ada di halaman 20 di baris pertama. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari di minggu kemarin poin-poin penting yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pernikahan atau ketika kita memilih seorang istri. Maka yang pertama itu istri harus terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, terbebas dari aib, kemudian dia terbebas dari iddah dari seorang suami, dia itu hendaknya adalah orang yang seiman, seagama dengan kita, orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan agama yang baik, dan yang terakhir itu hendaknya memilih seorang istri yang cantik paras wajahnya. Ini hal-hal penting, poin-poin penting yang hendaknya diperhatikan bagi laki-laki yang hendak menikah. Sekarang kita melanjutkan. Tsumma qala an-nadhimu rahimahullah, kemudian berkata siapa Nadhim, yaitu Ibnu Yamun rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, al-qaulu fi ma jaa fil bina'i muhadzabul makna al-wala'i. Al-qaulu adapun perkataan, adapun statement, fima terkait dengan keterangan, jaa yang ada, apa amma itu, fil bina'i tentang bina. Bina itu makna asalnya itu adalah membangun atau bangunan, maknanya bina. Tapi bina dalam konteks kitab Qurratul Uyun, yang dimaksud bina itu adalah dukhul zauji. Ketika seorang suami mendukhul istrinya, menggauli istrinya, itu disebut bina. Ketika membangun mahligai rumah tangga, itu bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa untuk memperhalus supaya nggak terlalu kasar, menggunakan kata bina. Muhadzabul makna adalah dijernihkan maknanya, alal wala'i secara terus-menerus. Jadi kita sekarang akan membahas tentang bina, tentang membangun mahligai rumah tangga, tentang sudah membahas tentang prosesi pernikahan sudah. Zakara rahimahullah fi hadhihi tarjamati ma yutlabu fil bina'i ay dukhuliz zawji bi zawjatihi wa ma yuttaqa fihi wa ma huwal afdalu wa ma yutlabu fil walimati wa ma yujtanabu waqtad dukhuli wa adabihi wa kayfiyatil jima'i wa ma yata'allaqu bidzalika. Zakara menyebutkan siapa Nazim, siapa Ibnu Yamun menyebutkan
rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan fi hadhihi tarjamati, di dalam terjemahan ini. Di dalam terjemahan ini menyebutkan ma, kepada sesuatu, kepada hal-hal, yutlabu, yang dituntut, fil bina'i, di dalam, artinya yang dituntut di dalam dukhuliz zauji, mendukhulnya seorang suami, bizaujatihi, kepada istrinya. Dan juga wama yuttaqo fihi, sesuatu yuttaqo yang dijaga di dalam ma, wama huwal afdalu, dan sesuatu huwal afdalu, yang lebih utama, wama yutlabu fil walimati, dan sesuatu yutlabu yang dituntut fil walimati, di dalam prosesi walimah, walimatun urus. Wama, dan sesuatu yang dihindari, yang sebaiknya dihindari, waktu dukhuli, ketika melakukan akad dukhul, ketika melakukan dukhul, hubungan suami istri. Wa adabihi, dan etika dukhul. Wa kaifiyatil jima'i, dan tata cara, metodologi jima yang benar dan baik. Wa adabihi, dan tata cara jima. Wama, dan hal-hal yang berkaitan bidzalika, dengan jima. Jadi pembahasan kita kali ini sudah masuk pada poin-poin penting di dalam melakukan pernikahan. Kita akan membahas tentang jimanya, tentang dukhulnya laki-laki kepada istrinya. Kita akan membahas tentang sesuatu yang hendaknya dijaga ketika melakukan hubungan suami istri. Kita mempelajari tentang hal-hal yang paling dari sekian tata cara ketika kita melakukan hubungan suami istri, mana yang lebih utama? Tata cara apa yang paling utama? Itu yang akan kita bahas. Dan sesuatu yang dianjurkan atau bahkan yang dituntut ketika melakukan walimatul urus. Karena kita sekarang sudah melihat bagaimana pergeseran dari pelaksanaan walimatul urus. Sudah tidak sesuai dengan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga akan membahas nih pada fasal ini, pada pembahasan ini, hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika melakukan hubungan suami istri. Apa aja yang harus dihindari? Tentang etika-etikanya, etika ketika melaksanakan hubungan suami istri, tata caranya seperti apa, apakah berbaring, apakah tidur, atau bagaimana, itu akan kita pelajari. Dan adab-adabnya jima, artinya yang akan kita pelajari saat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan jima. Kita sudah masuk pada fasal itu. Fa asyara ila ma yutlabu fil bina'i biqaulihi, kemudian menunjukkan siapa musannif Ibnu Yamun, ilama, kepada keterangan atau hal-hal yutlabu yang dituntut apa ma fil bina'i, di dalam membangun mahligai rumah tangga ketika melakukan hubungan suami istri. Biqaulihi, dan perkataannya, fal amru bil bina'i lailan qad warad. Maka adapun perintah, fal amru, maka adapun perintah, bil bina'i, untuk melakukan hubungan suami istri, lailan, di waktu malam, qad warad, sungguh itu sudah ada keterangannya. Bisa isyuhuri, di seluruh bulan, haqqan yuktasad, dengan sebuah kebenaran yuktasad yang dikehendaki. Jadi perintah untuk melaksanakan hubungan suami istri waktu malam itu ada keterangannya. Waroda itu lebih kepada warid dari Rasulullah SAW, melakukannya di waktu malam. Akhbara, menginformasikan, siapa Ibnu Yamun rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, anal bina'a, bahwasanya bina itu tidak usah dimaknai sepertinya ya. Makna bina itu kan tadi sudah dijelaskan adalah melakukan hubungan suami istri. Menginformasikan Ibnu Yamun ini bahwa bina itu melakukan hubungan suami istri, yustahabu, adalah disunnahkan, ayyakuna lailan, terjadi di waktu malam. Ketika melaksanakan hubungan suami istri, maka disunnahkannya di waktu malam, jangan siang-siang supaya nggak kelihatan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zafu arayishakum lailan,
Wa'imu duha. Zafu. Zafu zafaf. Zafaf itu adalah melakukan hubungan suami istri. Kalau meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Seperti kalau tumbuh-tumbuhan itu apa namanya? Pembuahan gitulah ya, pembuahan. Zafu zafaflah. Apa zaf ya? Zafaflah olehmu aroisyakum kepada pengantin-pengantin kalian lailan waktu malam. Lakukan zafaf itu kepada para pengantin di waktu malam. Kalau kita menikahkan anak-anak kita, nikahkan di waktu malam dan biarkan mereka melakukan hubungan suami istri di waktu malam. Wa'imu duha, lalu berikanlah makan di waktu duha. Artinya begini, ketika kita melaksanakan walimatul urus itu dilakukan waktu duha, waktu pagi, itu sunnahnya. Jadi malamnya melakukan hubungan dulu. Jadi sebagai bentuk kebahagiaan karena sudah melakukan hubungan suami istri, sudah goal gitu kan lah ya. Kalau sudah goal maka dirayakan di waktu pagi. Maka sekarang kita lihat sebelum melakukan akad nikah justru sudah dilakukan walimatul urus, atau bahkan walimatul urus itu disela-selai dengan akad nikah. Itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu bagaimana? Dianjurkannya itu di waktu malam. Akadnya dilakukan waktu malam, kemudian biarkan mereka melakukan permainan sepak bola. Setelah gol, baru kemudian di waktu paginya dilakukan walimatul urus, kasih makan orang, umumkan kalau ini sudah dilaksanakan pernikahan. Itu yang dianjurkan. Wa anna syuhura kullaha fi dzalika sawa'un. Dan sesungguhnya bulan-bulan, semua bulan, kullaha seluruh bulan dari Muharram sampai Dzulqa'dah, dari Januari sampai Desember, semuanya di dalam melakukan hubungan suami istri, di dalam melakukan walimatul urus, di dalam melakukan pernikahan, sawaun adalah sama saja. Tidak ada bahwa bulan ini lebih utama atau bulan ini jangan dilakukan pernikahan. Itu enggak ada. Artinya tidak ada bulan-bulan yang kemudian mendatangkan keburukan. Sebagaimana asumsi-asumsi orang, jangan melakukan pernikahan di bulan ini, lakukan saja di bulan ini, gitu kan. Maka katanya pengarang kitab ini, Ibnu Yamun, semua bulan itu sama. Laksanakan pernikahan di semua bulan. Sekalipun nanti pada penjelasan ini ada waktu-waktu yang sebaiknya dihindari. Lakin akan tetapi dari semua bulan itu adalah sama, yustahabbu syawwal, disunahkan syawwalu bulan Syawal. Yang disunahkan bulan Syawal. Ya, betul bahwa kita memilih bulan Syawal untuk melakukan pernikahan. Ya. Tapi kemudian ada menjudge bahwa ada bulan yang buruk ketika melakukan pernikahan, ada bulan nahas ketika melakukan pernikahan, itu tidak benar. Ini Syawal gitu katanya. Khilafan lima za'ama minal juhali karahiyatal abdi wa dukhuli fil muharrami wa syawwali. Khilafan karena membedai orang-orang za'ama yang berasumsi, orang-orang minal juhali, dari orang-orang bodoh. Mereka berasumsi karahiyatal abdi, akan kemakruhan akad, akan tidak disenanginya melakukan akad, tidak diperkenannya akad, wadukhuli, dan melakukan hubungan suami istri fil muharrami, di dalam bulan Muharram, wasyawwalin, dan bulan Syawal. Jadi ada asumsi dari orang-orang juhal, dari orang-orang bodoh, bahwa jangan menikah di bulan Syawal, jangan menikah di bulan Muharram, itu adalah bulan yang makruh, itu adalah bulan yang tidak baik, itu adalah bulan yang bla bla bla. Itu adalah asumsi dari orang-orang bodoh, dan sebaiknya kita menyalahi dari asumsi mereka. Makanya kemudian disunahkan untuk melakukan di bulan Syawal untuk membedai dari orang-orang yang berasumsi seperti ini. Kemudian ada riwayat fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridai beliau, qalat, beliau berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin wa banabi fi Syawalin. Jadi diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahwa katanya
tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahi nih kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menikahiku, kata Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, fi Syawal. Wa bana bi fi Syawalin, dan beliau mengumpuliku juga di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhdha akanat akhdi indahu minni. Ayo, fa ayyu nisa'i adalah wanita mana? Wanita mana kanat yang ada wanita itu akhdi atau akhdo, lebih mempunyai kedudukan, lebih mempunyai derajat indahu di sisi Rasulullah ini daripadaku. Jadi Sayyidatuna Aisyah bertanya, saya itu dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal, saya dikumpuli juga di bulan Syawal. Ayo, wanita mana yang lebih baik derajatnya daripada aku di sisi Rasulullah? Ini mungkin salah satu ta'ajjubiahnya beliau. Ayo, wanita mana yang lebih utama, yang lebih tinggi derajatnya daripada diriku di sisi Rasulullah. Wa kanat radhiyallahu anhu tastahibbu an tadkhula nisa'aha fi Syawwal. Karena itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mensunnahkan, tastahibbu, mensunnahkan an tadkhula, untuk mendukhul nisa'aha, kepada para perempuan-perempuan, kepada para istri-istri, fi Syawal, di bulan Syawal, dengan alasan bahwa Sayyidatuna Aisyah itu dinikahi dan didukhul oleh Rasulullah di bulan Syawal, maka beliau mensunnahkan kepada para istri-istri, kepada para perempuan-perempuan juga didukhul di waktu Syawal, di bulan Syawal ini. Bahkan Sallallahu alaihi wasallam yastahibbun nikaha fi Ramadhan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbun nikaha, beliau mensunnahkan pernikahan itu di Ramadhan, di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah dalam hadisnya nikahnya itu di bulan Ramadan, artinya beliau mensunnahkan dilaksanakan pernikahan di bulan Ramadan. Tsumma asyara ila ma yuttaqa fil bina'i biqaulihi. Kemudian musannif, jadi begitu. Jadi dari semua bulan itu adalah baik semuanya untuk dilakukan pernikahan. Bulan yang disunahkan yaitu bulan Syawal. Alasannya karena Sayyidatuna Aisyah dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Tapi dalam riwayat yang lain katanya Rasulullah mensunahkan di bulan Ramadan. Ya mungkin karena kalau di bulan Ramadan itu kan semua amal kebaikan dilipat gandakan. Maka kebaikan-kebaikan, amal-amal yang dilakukan di waktu Ramadan, misalkan kita menganggap memilih pernikahan ini adalah sunnah, ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan kan berarti pernikahannya adalah pernikahan wajib, dan pahalanya pun juga pahala wajib. Pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan hubungan suami istri, yang itu adalah ibadah, juga akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Mungkin berdasarkan itu. Kemudian Rasulullah mensunahkannya di bulan Ramadan. Siti Aisyah di bulan Syawal. Kemudian sama asyara, kemudian mengisyarahkan siapa musannif Ibnu Yamun, ilama yutaqa, kepada hal-hal yutaqa yang dijaga, hendaknya dijaga fil bina'i, di dalam melakukan hubungan suami istri. Biqaulihi, dengan perkataannya dalam Bahar Rojas, wada' minal ayyami yaumal arbi'a in kana akhir syuhuri fasma'a. Kadaka abba jab jayafata yawaka kadikah faqad ata. Katanya musannif di sini dalam baitnya, wada', tinggalkanlah olehmu, minal ayyami, dari hari-hari yang 7 itu, tinggalkanlah yaumal arbi'a, akan hari Rabu. Ingkana, jika ada hari Rabu itu, akhir syuhuri, adalah berada di akhir bulan, maka dengarkanlah. Dalam bait pertama beliau mengatakan tinggalkanlah untuk melakukan hubungan suami istri di hari Rabu terakhir di akhir bulan. Jadi di setiap bulan itu di hari Rabu terakhir tinggalkan, jangan sampai melaksanakan pernikahan di hari Rabu itu. Dengarkan ini. Adakah abba, begitu juga abba, tanggal 3. Setiap tanggal 3. Jabba, tanggal 5. Jajja, tanggal 13, ya fata, wahai para pemuda, wahai para mahasiswa yang mau melakukan pernikahan, yang mau melakukan hubungan suami istri, tinggalkan hari Rabu, tinggalkan tanggal 3 setiap bulannya, tanggal 5 setiap bulannya, tanggal 13 setiap bulannya.
Yawaki tanggal 25, Kadi tanggal 21, Kah tanggal 24, Fakot Atar maka sungguh itu datang apa keterangan ini. Jadi ini adalah hari-hari atau tanggal-tanggal di mana musannif menganjurkan untuk ditinggalkan, jangan sampai dilakukan pernikahan, jangan sampai dilakukan hubungan suami istri di tanggal ini. Akhbar rahimahullah menginformasikan siapa Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, annal bina'a yutaqa fi thamanati ayyamin, bahwa membangun mahligai rumah tangga, melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri, yutaqa hendaknya dijaga fi thamanati ayyamin di dalam 8 hari ini. Jaga pernikahan, jaga hubungan suami istri jangan sampai terjadi di 8 hari ini. Yang pertama, yaumil arbi'ai. Yaumil arbi'il akhiri minasyahri. Yang pertama ini jadi badal ba'du min kul tamaniyati ayyam, jadi dibacanya yaumil arbi'a. Yaumil arbi'il akhiri, hari Rabu terakhir di setiap bulan. Di haditsin karena satu hadis, akhiru arbi'ai, akhir bulan akhir arbi'ai, hari Rabu di akhir bulan, di syahri di satu bulan, yaumun nahasin adalah hari nahas, yaum mustamirun yang terus menerus. Ada hadis yang mengatakan bahwa hari Rabu terakhir di setiap bulan itu adalah hari nahas yang terus menerus terjadi. Dzakarahu fil jam'is shaghiri, menyebutkan kepada keterangan ini bahwa hari Rabu, mengutip hadis bahwasanya hari Rabu itulah hari nahas yang memang terus menerus terjadi di dalam Jami' Shaghir. Jami' Shaghir itu karangannya Ibnu Suyuti atau Imam Suyuti. Karangannya Imam Suyuti. Jadi hari Rabu terakhir di setiap bulan. Catat ini. Sekarang ini kan sudah hari ini ya. Hari Ahad malam Senin. Masih bulan Syawal. Jadi yang mau melakukan pernikahan ini adalah masih disunahkan. Yang mungkin sudah punya rencana untuk menikah di bulan depan, kalau bisa takdim bulan ini karena masih ada bulan Syawal. Kemudian hindari bulan Syawal di hari Rabu. Kalau nggak salah, bulan Syawal hari Rabu itu tanggal 28 Syawal. Hari terakhir Syawal itu terjadi di hari Kamis, tanggal 29 Syawal. Jadi jangan sampai melaksanakan pernikahan di hari Rabu besok. Hari Rabu besok tanggal 28. Nah, ya tanggal 28 Syawal. Kenapa? Karena itu terletak di hari Rabu terakhir di bulan Syawal. Jangan sampai terjadi. Itu katanya. Kemudian kenapa? Karena alasannya karena itu adalah hari nahas, hari malang. Wasalisi min kulli syahrin, atafnya kepada yaumil arbi. Atafnya salis, wasalisi min kulli syahrin, tanggal 3 di setiap bulan. Wal khamisi min kulli syahrin, tanggal 5 di setiap bulan. Wasalita asyara min kulli syahrin, tanggal 13 di setiap bulan. Kalau dalam hitungan belasan ada ma'dud, kalau belasan itu semuanya mabni. Jadi salita asyara, arba asyara, semuanya begitu. Wasadisa asyara, dan 16 min kulli syahrin di setiap bulannya. Wal hadi wal isyrina min kulli syahrin, dan tanggal 21 di setiap bulan. Wal rabi'i wal isyrina min kulli syahrin, 24 min kulli syahrin di setiap bulannya. Wal khamisi wal isyrina min kulli syahrin, dan tanggal 25 di setiap bulan. Jadi ada 8 hari. 8 hari itu yang pertama hari Rabu di akhir bulan, yang kedua tanggal 3 di setiap bulan, tanggal 5, setelah tanggal 5 itu tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, dan yang terakhir tanggal 25 di setiap bulannya. Jangan melakukan pernikahan di tanggal-tanggal ini. Fahadhil ayyamus tamaniyatu, maka adapun hari-hari yang 8 ini, yang bagi ialah seyogianya, seharusnya
lil mar'i bagi seseorang ayyatawaqqaha untuk menghindari kepada hari-hari ini, kepada ayam fil umuril muhimmati di dalam perkara-perkara yang penting. 8 hari yang sudah disebutkan tadi, seyogianya seharusnya bagi seseorang untuk menghindarinya, untuk melaksanakan perkara-perkara penting di dalam hari-hari ini. Kan nikahi seperti melakukan pernikahan. Langsung disebutkan pertama kali. Jangan melakukan pernikahan di 8 hari ini. Wasafari, melakukan perjalanan. Wahafril abari, menggali sumur. Jangan di 8 hari ini. Wawarsis syajari, menanam pohon atau bertani. Kalau ingin bertani, bagi mungkin orang tua kita petani, jangan hindari 8 hari ini. Mungkin 8 hari ini adalah 8 hari nahas yang kemudian akan menurunkan hasil panennya nanti. Jangan menggali sumur, nanti mati dalam nanti mungkin hari nahasnya. Wallahu a'lam. Nahasnya dalam bentuk apa saya kurang tahu, tapi yang pasti hindari itu semua. Wan hawidalika dan lain sebagainya. Artinya hal-hal penting, kalau itu adalah hal-hal penting, perkara-perkara penting, maka jangan dilakukan di 8 hari ini. Kama ruya, sebagaimana riwayatkan dalika an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagaimana keterangan ini diriwayatkan dan hal itu diriwayatkan apa hal itu an Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi 8 hari ini diriwayatkan langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa nadhama dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu biqaulihi, dan kemudian menadhamkan juga, mendendangkan dzalika kepada 8 hari ini al-Hafidz, siapa al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah biqaulihi, semoga Allah merahmatinya, biqaulihi dengan perkataannya, tawakki minal ayyami sab'an kawamilah fala tabtadi fihinna amran wala safar. Tawakki, hindarilah olehmu minal ayyami, dari hari-hari sab'an, 7 hari. Kalau disusun yang sederhananya, tawakki sab'an minal ayyami, hindarilah 7 hari. Kawamilah secara sempurna, fala tabtadi fihinna, maka jangan kau mulai fihinna, di dalam 7 hari ini, amran wala safar, akan satu urusan. Wala safar, dan juga jangan melakukan perjalanan. Fala tabtadi amran fihinna wala safar, itu asalnya. Maka jangan kau mulai suatu perkara-perkara penting, dan juga jangan kau mulai safar, melakukan perjalanan di hari 7 ini. Kalau dalam nadam ini Ibnu Hajar mengatakan 7, dalam Ibnu Yamun dalam nadamnya mengatakan 8. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 8. Wala tashtari thawban jadidan aw khallah wala tankihil unta wala taghrusis syajar. Wala tashtari thawban jadidan, jangan kamu membeli baju baru di 7 hari ini. Di 7 hari yang akan disebutkan, jangan kamu beli baju baru. Aw khallah. Di sini tulisannya khullah ya. Khullah. Tapi kalau lihat kamus, khullah itu artinya tingkah laku, artinya persaudaraan, hubungan persaudaraan. Itu nggak kurang pas. Tapi kalau dimaknai khullah, itu maknanya adalah kebutuhan. Maka jangan kau beli kebutuhanmu di 7 hari ini. Itu lebih tepat. Allah shawab, khullah bukan khullah. Perbedaan harokat itu sangat berimplikasi terhadap makna. Khullah, khullah. Yang sama hurufnya, cuma bedanya kalau yang pertama bidomil kho, yang kedua bi fathil kho. Kalau bidomil kho maknanya persaudaraan, hubungan gitu kan. Tapi kalau bi fathil kho, khallah, itu maknanya kebutuhan. Wala tashtari khallah, jangan kamu membeli kebutuhanmu di 7 hari ini. Wala tankihil unsa, dan jangan kamu menikahi seorang wanita. Wala tagrusis syajar, dan juga jangan kamu menanam pohon, bertani di 7 hari ini. Wala tahfiron bi'ron, jangan kamu menggali bi'ron, akan sumur. Wala daron tashtari, wala tashtari daron, jangan kamu membeli rumah. Wala tashabis sultan, jangan kamu
apa ya? Tashab itu bersahabat, berteman as-sultan kepada para sultan, para pejabat. Fal hadar, maka berhati-hatilah, awas hati-hati katanya Ibnu Hajar. Jangan kamu melakukan safar, jangan kamu beli baju baru, jangan kamu beli kebutuhan, jangan kamu menikah, jangan kamu bertani, jangan kamu menggali sumur, jangan kamu membeli rumah, dan jangan kamu bersama atau bersahabat dengan sultan itu di 7 hari yang akan disebutkan nanti. Hati-hati, benar-benar hati-hati ini. Fal hadar. Ini taukid. Hati-hati, awas. Yang pertama apa? Salatan, tanggal 3. Wa khamsan, tanggal 5. Tsumma tsaitsa asyara, kemudian tanggal 13. Wa yatsba'uha, dan mengikutiha kepada tanggal 13 mimba di setelahnya. Jasa di asyar, yaitu tanggal 16. Tanggal 13 setelahnya juga tanggal 16. Wal hadi wal isyrina, tanggal 21. Iya kasyuma. Karena hati-hati, karena di sini adalah hari nahas. Wal rabi'a wal isyrina, tanggal 24. Wal khamisah al asyara, yang tanggal 25. Khamisah asyara itu maknanya adalah 15. Tapi karena ini sudah dikatakan wa yatsba'uha min ba'di, setelahnya, berarti berurutan, berarti bukan 15, nggak mungkin 15, yaitu 25, sebagaimana sudah disebutkan di awal tadi. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 24, tanggal 26. Itu tanggal-tanggalnya. Wa yauma arbi'i, dan hari Rabu. Oh, jadi sebenarnya sama berarti ya. Jadi Ibnu Hajar menggunakan nadom ini sebenarnya sama, menyebutkan 8, tapi beliau mengatakan 7. 7 itu langsung disebutkan tanggalnya. Kalau tanggalnya disebutkan ada 7 hari gitu kan, selain hari Rabu. Tapi ternyata di sini disebutkan wa yauma arbi'a, hari Rabu. Wa kullama nahaitu ka'hu, adapun setiap sesuatu nahaitu yang aku larang kepadamu anhu, dari hari-hari itu, fahuwa nahasun, maka itu semuanya adalah hari nahas. Qad istamar, yang sungguh telah berkelanjutan. Artinya sudah ada semacam eksperimen gitulah. Ada eksperimen, ada penelitian bahwa di 8 hari ini atau 7 hari ini itu banyak terjadi kenahasan. Maka hindari. Rawaina an bahril ulumi haqiqatan Ali bin Amil Mustafa Sayyidil Bashar. Rawaina meriwayatkan, kami meriwayatkan kepada emak itu an bahril ulumi, dari lautan ilmu. Dari lautan ilmu yang ilmunya itu sangat luas dan sangat dalam sekali, hakikatan secara hakikat. Orang yang memiliki hakikat ilmu yang sangat dalam dan sangat luas. Siapa itu? Ali bin Amil Mustafa, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ibni Amil Mustafa, anak dari pamannya Al-Mustafa, yaitu Rasulullah. Anak dari pamannya Rasulullah. Sayyidil Bashar, junjungannya atau pemimpinnya manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Abi Thalib adalah pamannya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali itu sesungguhnya adalah sepupu Rasulullah. Sepupuan yang kemudian dinikahkan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Jadi keterangan-keterangan yang 8 ini atau yang 7 ini terkait dengan tanggal-tanggal atau hari-hari yang sebaiknya dihindari, itu riwayatnya itu langsung dari Sayyidina Ali, Bahril Ulum, lautan ilmu. Dari Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Ali itu adalah anak dari pamannya Rasulullah, Abi Thalib. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan pernikahan. Kemudian wa mimma yuttaqa minal ayyami aidan yaumus sabti, dan ialah termasuk hari-hari yuttaqa yang sebaiknya dihindari, yang sebaiknya dijaga, minal ayyami aidan, dari hari-hari aidan pula, yaumus sabti adalah hari Sabtu. Ini ada tambahan juga, hindari melakukan hubungan suami istri, melakukan hal-hal yang penting di hari Sabtu. Faqad su'ila Sallallahu alaihi wasallam anhu, dan sungguh
Rasulullah pernah ditanya tentang hari Sabtu ini. Faqala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, yaumu makrin wa khadi'atin. Rasul menjawab, hari Sabtu itu adalah yaumu makrin, hari makar, hari tipu daya, wa khadi'atin, dan hari penipuan. Rasulullah mengatakan hari Sabtu itu adalah hari tipu daya dan hari penipuan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hari Sabtu itu al-yaumu adalah satu hari. Alladzi, di mana ijtama'at, berkumpul, fihi, pada hari Sabtu ini, Quraisyu, siapa Quraisy, para kafir-kafir Quraisy itu berkumpul pada hari Sabtu, fi darin nadwati, di darun nadwah, il istisyarati, untuk meminta petunjuk, fi amrihi alaihi salatu wassalam, di dalam urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk hari-hari yang juga harus dijaga, dihindari adalah hari Sabtu. Pernah ditanya Rasulullah, kenapa dengan hari Sabtu ini ya Rasulullah? Hari Sabtu itu adalah hari tipu daya dan hari penipuan. Kok bisa ini dikatakan tipu daya, hari penipuan? Iya, karena di hari Sabtu ini para kafir-kafir Quraisy itu pernah berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu ada di sisi Ka'bah. Itu tempat musyawarahnya para kafir-kafir Quraisy, bagaimana mereka mau melakukan tipu muslihat, ingin menipu, ingin membunuh. Intinya di sana adalah tempat bermusyawarahnya. Mubes gitulah, musyawarah besar itu dilakukan di Darun Nadwa oleh kafir-kafir Quraisy, dan itu terjadi hari Sabtu. Mereka musyawarah untuk tipu daya, untuk menipu, untuk mengelabui, untuk membunuh dan lain sebagainya, untuk melakukan intimidasi kepada Rasulullah SAW. Itu terjadi di hari Sabtu. Makanya hindari melakukan sesuatu di hari Sabtu. Begitu katanya. Wa yaumul thulatsa'a wallahu a'lam bissawab.